Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya, sahabat Kibayu Sima dimanapun panjenengan berada. Kali ini yuk kita bersama-sama membahas terkait dengan keberadaan kita, kedudukan kita sebagai seorang hamba Allah, di mana kita sebagai mandataris Allah, sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini, banyak makhluk-makhluk Allah yang menginginkan kedudukan ini. Ketika Allah memberikan informasi bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, pertama kali malaikat ini meragukan keberadaan para khalifah, sebagaimana dialog antara yang maha kuasa dengan malaikat itu ketika Allah menyampaikan bahwasanya akan diciptakan seorang khalifah di muka bumi, maka malaikat ini mengatakan pada Allah bahwasanya mengapa engkau menciptakan makhluk di muka bumi, toh akhirnya akan merusak bumi, mereka akan saling bertempur, mereka saling bermusuhan, mereka saling mengalirkan darah. Jawab Allah kayak apa? Kamu itu tidak tahu, saya lebih tahu Allah ya daripada kamu. Bahkan sempat ini malaikat menawarkan bahwasanya mengapa tidak hamba saja, mengapa tidak saya saja, padahal kurang apa sih saya setiap saat mensucikan engkau ya Rabb, wa yusabbihu, bertasbih, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, mengapa tidak kami saja. Bahkan makhluk Allah yang namanya iblis ini ketika disuruh untuk bersujud pada Adam, iblis tidak mau, enggan karena kesombongannya. Mengapa tidak mau menyembah pada Adam? Kata iblis akan dari api sedangkan Adam dari tanah, lebih mulia iblis katanya, sehingga rela iblis dan keturunannya dimasukkan neraka selama-lamanya karena kesombongan dan keangkuhannya. Malaikat setelah dikasih tahu oleh Allah, ditunjukkan bahwasanya Adam memang benar-benar mulia, dengan menunjukkan nama-nama yang para malaikat belum tahu itu apa namanya, baru malaikat sujud, berbakti pada Allah, perintah yang diperintahkan oleh Allah ditaatinya. Nah, kelebihan Adam ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena ilmu pengetahuannya, karena ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Nah, kita sebagai keturunan Nabi Adam yang jelas-jelas kita sebagai penerusnya, sebagai khalifah di muka bumi ini, tentunya kita menjadi insan yang sempurna, menjadi manusia yang kamil ya, yang paripurna. Nah, untuk menuju ke sana kayak apa sahabat Kibayu? Ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah untuk kita bisa menjadi manusia yang paripurna, yang berhak kita sandang, yakni sebagai seorang khalifatul ardi. Nah, 3 langkah itu apa saja? Para sahabat Kibayu Sima, yuk bersama-sama kita mempelajari, bersama-sama kita ta'alum dengan 3 langkah untuk bisa menuju ke manusia yang sempurna. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat Kibayu Sima, yang pertama adalah ta'aluk, yakni menggantungkan hati dan pikiran kita hanya semata-mata pada Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 91, dalam keadaan kayak apapun kita selalu berpikir ingat pada Allah, dalam keadaan duduk, berdiri, tidur. Nah, selanjutnya untuk bisa menuju ke sana ada 8 jalan.
untuk kita bisa selalu berzikir pada Allah, yakni taubat, takut kepada Allah, sabar kita, ridho, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, sedangkan yang kedua, para sahabat Kibayushima, yakni takhalluk atau meniru sifat-sifat Tuhan, di mana Allah memiliki 99 sifat, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min 99. Contohnya adalah sifat kasih sayang. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, hadis riwayat Tirmidzi, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak kita seperti apa? Sebagaimana digambarkan oleh Hujjatuddin Al-Imam Al-Ghazali. Beliau sangat kasih sayang terhadap anak-anak. Beliau sangat menghormati kepada yang dewasa. Semua dipandang dengan kasih sayang, tidak ada rasa sombong beliau. Sahabat, yang ketiga yakni tahakkuk atau aplikasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang kita, kedermawanan kita, kemudian kesabaran kita. Nah, makom tahakkuk ini, sahabat, sejalan dengan hadis qudsi di mana Allah nanti yang paling intim dengan Allah akan melihat kedekatan hambanya, sedekat kita dengan Allah. Subhanallah. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ada guna dan manfaatnya. Kita sebagai Khalifatul Ardi, mandataris yang diberi kekuasaan oleh Allah, tetap dukung Kibayushima. Terima kasih, tetap semangat.